ada yang lebih sial dari nasib seseorang yang ingin lucu, namun sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain, saya sendiri tidak merasa lucu dengan lucuan saya. Mungkin kamu berpikir menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak, lalu orang akan tertawa. Namun jika kalian menjadi saya, kalian akan mengerti, tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi jika kamu sedang tak ingin tertawa. Di zaman sekarang, hidup dengan penuh rasa mudah tersinggung dan marah. Membuat lelucon sama sekali tak segampang yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena sebuah lelucon, kamu bisa dipenjarakan karena dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan saya, seorang pelawak, ia dipenjarakan hanya karena sebuah lelucon yang dianggap menghina. Ia menceritakan tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa, lalu ia mengumandangkan azan subuh jam 10 pagi. Sontak hal itu membuat gempar seluruh kampung. Mereka berbondong-bondong mendatangi orang itu. Ada yang meneriakinya, bahkan ada yang membunuhnya. "Dasar kafir!" begitu teriak mereka. "Berani-beraninya kau menghina. Enak aja kamu mengumandangkan azan jam 10 pagi. Dasar aneh, dasar kafir." Lalu orang itu menjawab dengan tenang, "Loh, siapa yang kafir? Siapa yang aneh? Saya mengumandangkan azan subuh jam 4 pagi. Tak ada satupun yang datang ke masjid. Namun ketika saya mengumandangkan azan subuh jam 10 pagi, kalian langsung berbondong-bondong mendatangi saya. Coba kalian pikirkan, siapa yang tidak taat? Siapa yang kafir? Dan siapa yang aneh?" Heran, orang dengan gampangnya mengkafir kafirkan orang. Mungkin zaman ini mereka senang tentang pertentangan. Sebuah perbedaan berubah menjadi permusuhan. Kalau kata Descartes bilang, "Aku berpikir maka aku ada." Kalau kata orang-orang zaman sekarang bilang, "Aku bertengkar maka aku ada." Sebuah pertengkaran menjadi komoditas, diperjualbelikan. Bahkan sebuah keyakinan menjadi atasnamakan kebenaran yang mereka mau. Ayat-ayat mereka gunakan untuk kepentingannya sendiri. Maka sangat susah membuat orang tertawa dengan sebuah lelucon. Saya seorang badut meneruskan ayah saya. Ayah saya adalah seorang badut. Sekarang kan lagi ngetren. Seorang anak mewariskan pekerjaan orang tuanya. Misalnya, kalau ayahku presiden, maka ia sebagai anaknya akan menjadi presiden. Enggak deng, menjadi gubernur atau nyawang jadi wali kota. Ayah saya dulunya berkata, kalau menjadi badut itu adalah pekerjaan yang lumayan enak, lumayan berpenghasilan. Ayah saya sering diundang karena semua orang sangat menginginkan hiburan.
badut dan juga pelawak sama-sama masih lucu. Namun di zaman sekarang, pelawak kalah lucu sama politikus. Aneh-aneh saja dunia ini. Hei, aduh, aku nggak nyangka kamu datang ke sini. Sini duduk dulu. Duduk dulu. Kamu makan apa? Mau minum apa? Saya bentar. Aduh, baru makan lagi. Apa? Kamu gak mau makan? Gak mau minum? Syukurlah. Rumah saya berantakan, jadi gak ada makanan atau minuman. Kalau kamu mau makan atau minum bisa tinggal GoFood aja, tapi kamu yang bayar ya. Penonton, ini loh pacar saya. Loh, kok kalian ketawa ngeledek gitu? Badut seperti saya ini juga manusia, bisa falling in love dan punya pacar. Ganteng kan pacar saya? Namanya Sunggi. Lengkapnya Lee Sunggi. Orang Korea toh. Aku gak nyangka kamu kesini. Aku juga gak nyangka kamu masih mengingat aku. Terima kasih ya. Kamu masih ada sama aku sampai sekarang. Apa? Kamu kangen? Sama aku juga kangen. Rindu tuh berat, kamu gak akan kuat. Biar aku yang menanggungnya. Syukurlah kamu masih menganggap aku ada. Tapi aku dengar kamu ada pacar baru. Yang lebih cantik, yang lebih kaya. Tapi dengan semua hal itu, aku masih mencintaimu. So I love you, I miss you. Aku boleh peluk kamu nggak? Aku boleh cium kamu nggak? Aduh. Risunggi, ada yang lihat Risunggi nggak? Risunggi, rupanya hanya hayalan saja. Saya nggak punya pacar, saya badut jomblo. Sungguh naas nasib saya. Udah saya jadi badut, jomblo pula. Biar dah hidup saya. Kamu jangan jadi badut, kamu gak akan kuat. Biar aku saja yang menanggungnya.
penampilan saya. Ada yang aneh? Nasib saya memang sangat sial. Namun, nasib sangat aneh. Ia memberikan kejutan-kejutan yang saya sama sekali tidak menduga akan hal itu. Penampilan saya sudah keren dan parlente. Pakaian saya juga sangat rapi dan keren. Namun, saya masih tetaplah seorang badut. Saya tidak pernah memimpikan hal itu. Saya bingung, kenapa saya bisa menjadi seperti ini? Barangkali inilah memang takdir saya. Suatu hari, saya diundang untuk mengisi hiburan di sebuah kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Tidak ada yang lucu. Namun mereka tertawa terbahak-bahak melihat saya. Padahal saya cuma menjentikan jari seperti ini. Mereka tertawa akan hal itu. Atau saya hanya menggial-gialkan hukum saya. Dan mereka juga tertawa dengan hal itu. Apalagi ketika saya hanya berdiam diri, mereka makin tertawa terbahak-bahak. Mereka tertawa ke penampilan saya yang terlihat bodoh dan tolol. Sungguh, saya tidak pernah merasakan diri saya setolol itu. Lalu, kemudian, sang pemimpin partai mendatangi saya, menjabat tangan saya, dan memuji-muji saya. Katanya, saya adalah orang yang sangat karismatik. Saya hanya tersenyum dengar hal itu. Sayapnya bakat sangat disukai oleh orang banyak. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia berkata, menjadi seorang pemimpin tidak perlu pintar dan cerdas. Yang penting disukai oleh banyak orang. Demokrasi untuk memilih seorang pemimpin lantaran bukan untuk mencerdaskan atau memilih orang yang cerdas-cerdas saja, namun berkemampuan untuk disukai oleh banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, maka kamu pantas untuk menjadi pemimpin. Lalu, jika kamu berbuat salah atau tidak peduli. Yang penting orang menyukai dirimu. Kamu bebas menghibur atau bohong sesuka kamu. Yang penting orang tetap percaya padamu dan tetap menyukaimu. Dan semua hal itu ada terdapat pada dirimu. Mereka menertawaimu, tapi sebenarnya mereka sangat menyukaimu. Saya didandani mereka sehingga menjadi necis seperti ini. Saya diajak untuk daftarkan ke pilkada. Padahal saya nggak mengerti tentang pilkada-pilkada itu. Bahkan saya nggak tahu bedanya pilkada sama pilkade. Coba. Tapi kata orang, pilkada
itu tidak boleh coba-coba untuk anak. Tapi kalau pilkada boleh dicoba-coba untuk anak. Buktinya anak pejabat dan pemimpin banyak tuh yang coba-coba ikut pilkada. Namun saya sama sekali tak mengerti tentang pilkada. Saya aja gak punya ijazah. Lalu mereka bilang, ijazah bisa dipalsukan. Ijazah aja bisa, apalagi kebenaran bisa dimanipulasikan. Begitu kata mereka. Dan naasnya saya menang pilkada. Betapa edannya bumi ini. Mereka memilih saya karena menganggap bahwa saya bisa menjadi hiburan mereka dan bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, sedikit atau bahkan tak ada yang tertawa dengan lucuan saya. Ketika saya menjadi seorang pemimpin, berkali-kali saya membuat semua orang tertawa. Kenapa begini? Kenapa begini penonton? Hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita. Hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita. Hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita. Hidup pemimpin kita, hidup Panjang pemimpin umur kita, pemimpin kita. panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Saya tidak menyangka hal itu. Saya tertawa karena hal itu. Sungguh sial memang nasib saya. Dulu saya seorang badut. Ketika menjadi pemimpin pun masih seorang badut. Badut yang diatur, badut yang diketawai dan menjadi hiburan sesuka mereka. Saya sungguh sial. Kamu jangan jadi badut. Kamu gak akan kuat. Biar pemimpin saja. Nah, hidup Pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita. hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, Panjang umur pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Hidup pemimpin kita.